Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo, apa kabarnya Bapak Ibu semua calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia? Terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Devi Astria, SPD dari SMK Negeri 1 Katingan Kuala, CGP Angkatan 7, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya akan mempresentasikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hipni SYSP selaku Kepala SMK Negeri 1 Katingan Kuala, dan yang terhormat kepada calon guru penggerak Ibu Devi Astria SPD yang berkenan memberikan materi dalam acara Diseminasi Budaya Positif, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu guru beserta diseminasi yang insya Allah berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat doa, yang kelima penutup.
Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hibni SJSP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semuanya. Selamat pagi. Bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tentang destinasi modul 1.4 budaya positif di sekolah yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan CDP Ibu Devi Astria SPD angkatan 7, yang pada hari ini kita semua sama-sama mengikuti kegiatan ini yang nantinya setelah ini akan diadakan pemaparan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil yang maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk acara berikutnya kami serahkan kepada pembawa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nanti, yakni isi materi sekali. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama saya ucapkan salam dan bahagia dulu. Itu memang biasa yang diucapkan kami sebagai guru penggerak, biasanya memulai kegiatan salam dan bahagia pasti bisa bergerak dan menggerakkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata setelah kami kemarin memahami modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi. Mungkin bisa dibantu Ibu Uni. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di ruangan ini. Nah, tadi ada kan budaya positif. Apakah itu budaya positif? Apakah contoh penerapan dari budaya positif yang telah kita terapkan? Oke, next. Nah, ini dia gambaran tentang budaya positif itu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Jadi apa yang Ibu dapat dari sini, Bapak Ibu? Budaya positif yang bisa digarisbawahi apa? Ada kebiasaan ya, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Oke, next. Ada perubahan paradigma ya di dalam budaya positif ini tadi. Yang pertama ada filosofis pendidikan diajari Lentara, di mana semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik.
punya berikan karakter masing-masing. Ada bukti-buktinya. Terus tugas guru itu apa? Di situ menuntun bakat tersebut agar anak itu bisa tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Maksudnya apa di sini? Guru itu orang nanti ya membimbing, mengarahkan siswa-siswanya nanti. Anak itu atau siswa itu nanti dia bisa berproses dengan baik, dengan sesuai perkembangan sesuai usianya tadi, dengan lingkungannya, bagaimana dia beradaptasi juga. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini apa? Kodrat alam itu biasanya berhubungan dengan cara dia beradaptasi ketika daerahnya kena banjir ataupun nanti ada sesuatu hal di dalam alam yang berpengaruh dalam kehidupan sekolah dia bermasyarakat. Terus ada kodrat zaman. Nah, kodrat zaman di sini berhubungan dengan dia ketika beradaptasi dengan teknologi, ilmu pengetahuannya berubah-ubah. Semakin tahun itu zaman itu tidak yang mundur malah maju, makin banyak teknologi yang terus berkembang. Di situ anak-anak dituntut untuk bisa menggunakan misalnya komputer, laptop, terus ada lagi di situ ada materi-materi yang di website itu ada yang tidak sebenarnya pantas untuk mereka gunakan. Itu mereka harus cari guru-guru yang membantu membimbing anak-anak di sini. Terus ada berpihak pada anak. Maksudnya apa di sini? Berpihak pada anak itu artinya kita bisa bukan maksudnya kita berpihak kepada anak, bukan maksudnya kita menggunakan anak, tetapi lebih kepada kita bisa mengerti apa maunya anak. Nanti di kelas itu maunya misalnya belajar gimana, nanti ada selingan game, ada berbagai SPP misalnya, atau cara pengajarannya misalnya Bu mau berkelompok, kelompoknya akan dibagi bebas, apa nanti dari gurunya itu kita berpihak pada anak. Ya. Nah, perubahan paradigma tadi maksudnya untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol guru di sini maksudnya guru itu bisa tadi mulai dari bimbing, memfasilitasinya ketika murid-murid ada salah, ada bingung dalam menghadapi pembelajaran, di situ dia ada guru kontrol guru. Next. Oke, ini tentang disiplin positif ya. Di dalam disiplin positif tadi ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ada ilusi guru mengkontrol murid. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini beberapa teori kontrol yang berkembang dari William Glasser. Oke, next. Nah, ini dia perubahan paradigma dari yang tadi berupa stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Realitanya kebutuhan kita sama, di sebelahnya realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan kontrolnya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kita gagal. Nyatanya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Maksudnya menang-menang di sini ada optimismenya. Next. Disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin sekarang ada tanda kutip ya kalau di dalam guru penggerak. Bukan tentang hukuman, tapi lebih kepada menentukan diri di sini kita lihat. Oke, next. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan hidup yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, di situ ada kata disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya apa di situ? Biasanya kan guru bisa membantu siswa untuk mendisiplinkan sikap-sikapnya yang mungkin misalnya, Bu, diingatkan saya ya Bu kalau ada salah, kalau saya misalnya terlambat atau teledor dalam mengerjakan tugas, itu maksudnya bantuan dari orang lain selain dari dalam dirinya sendiri. Seorang siswa kan bisa mengatakan besok saya ada tugas, berarti malam ini harus disiplin saya mengerjakan tugas, itu maksudnya. Jadi ada juga dari guru yang dari pihak lainnya. Oke, next. Dalam teorian motivasi, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini sesi terakhir untuk materi yang ini. Nanti disini ada tanya jawab. Oke, next. Ini. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang terakhir motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi seorang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Oke. Nah, di sini tadi ada budaya positif, ada lingkaran kan? Ada peraturan kelas, keyakinan kelas dan lingkungan positif. Dari peraturan kelas biasanya ada beberapa hal kan diatur di dalam kelas, dalam peraturan sekolah. Nanti itu menjadi keyakinan kelas. Nanti ini kan kemarin saya baru buat kesepakatan kelasnya kelas P2 dengan P1. Mungkin nanti untuk guru wali kelas yang lain bisa membantu saya di kelas 11 dan kelas 12. Kita buat kesepakatan kelasnya, terus buat keyakinan kelasnya. Biasanya kalau kesepakatan kelas itu boleh panjang-panjang tulisannya kata-katanya. Cuma kalau keyakinan kelas itu nanti ada kata-kata yang misalnya dirangkum. Dari kata misalnya membersihkan kelas, kayak dari tema jadi tema gitu. Kalau Pak Pur ya bahasa Indonesia, misalnya dia membersihkan kelas setiap hari, itu keyakinan kelasnya masuk dalam bertanggung jawab. Nah seperti itu contohnya. Nanti bisa saya sambil memberitahukan ke Bapak Ibu untuk keyakinan kelas masing-masing, dibantu siswanya. Terus dari keyakinan kelas itu tadi bisa membentuk lingkungan positif di dalam lingkungan sekolah tentunya, dan juga bisa mereka membawa hal positif tersebut kepada masyarakat. Akhirnya menjadi sebuah budaya positif yang terus berlanjut terus-menerus untuk baik kita guru ataupun murid kita tentunya. Oke, next. Oke, ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tadi kan berubah dari peraturan kelas jadi keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan-peraturan. Next.
Nah, keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan saya coba bantu Bapak Ibu guru yang lain yang membimbing balik kelas masing-masing. Nanti kita akan sama-sama perlahan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan hanya lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Biasanya paling banyak itu 10 butir biasanya. Kebanyakan yang kemarin sudah saya lihat dari internet ataupun dari yang sudah nyatanya itu ada 10 ditempel nanti di belakang untuk keyakinan kelasnya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia menjauh kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Nilai kebajikan yang 7 ya. Pertama, peraturan. Saya baca peraturannya dulu. Situ ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ada keyakinan kelasnya yang bersebelahan dengan peraturan tadi. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain berkomitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan dan keselamatan, kesehatan dan keselamatan. Itu yang bedanya. Yang sebelah tadi lebih panjang kalimatnya, sebelahnya ada dipersingkat. Kalau dari bahasa Indonesia mungkin ada tema dan subtemanya lebih umumnya. Oke, next. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kenapa dikatakan dihukum oleh penghargaan? Biasanya penguatan itu baik ya sebenarnya, tapi kadang-kala penghargaan itu tidak juga baik kalau terlalu sering. Nah, ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Biasanya ada orang atau siswa yang iri kalau gurunya cuma menghargai satu orang kan. Terus ada jangka panjangnya, dia menjadi congkak. Orang yang memperoleh penghargaan itu jangka panjangnya. Kalau dia terlalu sering diberi penghargaan, tapi yang lain tidak gitu. Biasanya ada rasa, ada yang iri, ada yang sombong gitu. Tapi tidak semua anak, ada beberapa juga ada karakter tertentu ya. Ada penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Biasanya penghargaan itu ada suatu reward-nya kan. Kenapa menghukum? Karena ada di apa ya, seperti diberi ponis apa gitu nanti untuk penghargaannya. Ada penghargaan mengurangi kecepatan. Ada kala penghargaan itu juga kadang tidak tepat sasaran terkadang, tapi ada juga tepat sasaran itu. Ada yang penghargaan tidak efektif. Apa maksudnya di sini penghargaan tidak efektif ini? Kadang-kala penghargaan itu tidak tepat waktunya ataupun tidak tepat sasaran, bisa juga kadang-kala. Kita sebagai guru juga tidak sempurna ya. Kadang ada salah juga dalam memberikan penghargaan pada murid, dan terkadang kita juga perlu diskusi sama guru lain, perlu juga diskusi dengan diri kita sendiri, dengan kepala sekolah untuk bagaimana penghargaannya efektif itu untuk siswa. Terus adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Kadang-kala itu tadi kan ada siswa yang guru ini cuma perhatiannya sama ini, guru ini tidak perhatian sama saya, itu maksudnya. Kadang bisa
oh aku nggak suka guru ini, dia cuma menghargai ini ya, atau dia cuma memberikan penghargaan kepada ini, itu kadang bisa membuat jarak dengan siswa. Kadang kita tidak sadar tapi ya ada bedanya, terasa bedanya. Oke, next. Nah ini saya minta Bapak Ibu guru coba coret-coret. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama dibaca dulu. Kayak ini boleh kalau mau ikut baca. Oh, nanti ke belakang kayak begini. Ya. Mau ikut. Ini yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, masuk hukuman atau konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk mana nanti? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Ayo, silakan. Kelas dulu nih konsekuensi. Boleh dicoret-coret dulu, nanti baru kita lihat ada. Selanjutnya ada jawabannya. Buat kesehatan. Silakan. Ayo bisa disampaikan Pak Pur atau siapa? Nanti kan itu nanti ada. Oh, ada ide. Dengan tulisan PPG. Menurut saya yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Hukuman. Oke, sekarang kita lihat ini Bagaimana jawabannya? jawabannya. Nah, ini jawabannya Pak Pur. Nah, apa? Nomor 1. Nah, hukuman karena mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ya. Selanjutnya apa? Yang kedua benar ya Pak Pur ya? Hukuman yang benar. Yang ketiga benar. Ya. Cuma salah satu. Salah satu. Ya, konsekuensi nomor 4. Nomor sekarang. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, benar. Hukuman enggak? Hukuman diganti konsekuensi. Kalian Pak Pur gitu kan. Nggak berarti tidak berlaku ya Pak Pur. Harusnya itu hukuman ya. Konsekuensi. Nah, oke. Kalau yang ini kan oleh pelajaran BJOK ya, terakhir makanya konsekuensi kan dia lambat ini tadi, lambat datang. Biasanya kan BJOK memang lari, anu Bapak pemanasan dulu kan Kak, terus kan? Ya. Nah, ini masalah konsekuensi bedakan. Oke, kita next. Nah ini ya ada perbedaannya. Kenapa disebut hukuman? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi biasanya. Menyakitkan, terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Saya kayak tadi ada air tumpah dibersihkan, kan? Membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Bukan benar, bisa dilihat kan? Oh, aku kemarin ini disuruh bapak bisa sandal aja, yang sederhana sih sandal. Kalau sandal aku diambil bapak
Kalau hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Terus ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu yang seringkali dialami ya. Terus yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu biasanya konsekuensi. Oke, next. Oke, inilah materi yang selanjutnya ya. Sekarang ada sesi tanya jawab. Bisa sambil diingat aja tangannya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk para dewan guru yang ingin bertanya. Baik, untuk Bapak Ibu guru boleh bertanya. Sekarang sesi tanya jawab. Boleh sambil menikmati cemilannya ada di depannya atau dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya kepada Ibu, bertanya sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Ya Bu, terima kasih. Oke, baik. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan Kak Pur. Sebagai seorang pendidik, pada saat ini sekarang saya berusaha menciptakan suasana positif di lingkungan itu dengan cara membiasakan kebiasaan baik, menjadi sebuah rutinitas di kelas. Contohnya dengan cara menyapa atau bersay hello biasanya kan dengan siswa. Kalau guru bahasa Inggris kan biasanya pakai good morning, how are you, ataupun dengan guru-guru ya tetap selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, hello. Ketika kita memulai memasuki lingkungan sekolah ya paling tidak kita ada senyum buat siswa kita dengan guru-guru, pasti ada rasa positif ya kan. Memulai hari kalau dengan merenung pasti nggak akan positif rasanya. Tapi ketika kita awali dengan sapaan, teguran, dengan senyuman, pasti ada budaya positif yang ketika di situ. Contoh lainnya kita bisa berbagi pendapat, sharing dengan guru itu penting. Karena kadang-kala pendapat kita belum tentu itu baik untuk guru lain. Kadang-kala kita perlu masukan juga dengan guru lain, dengan staf di sekolah, dengan ataupun dengan murid-murid juga bisa kita berbagi pendapat. Selanjutnya juga kita bisa menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu guru. Saya juga perlu masukan dari Bapak Ibu guru. Tidak ada yang tidak ada sempurna ya di dalam kita beraktivitas. Kita perlu itu juga. Terus ada toleransi dan perhatian terhadap sesama kita. Misalnya kalau ada yang sakit kan kita saling doakan. Biarpun di grupnya itu juga doa. Ataupun untuk ketemu kita bisa berkunjung atau menanyakan kabar, gimana kabarnya Bapak Ibu, semoga sehat ya kan biasanya, atau anaknya lagi sakit ataupun istrinya, kita saling perhatian. Terus kita bisa memberi nasihat juga kepada siswa, memberikan kritik saran supaya setiap pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, tercipta budaya positif tadi. Itu Pak Pur. Terima kasih. Selanjutnya dari siapa? Ya, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya, apa saja langkah-langkah dalam penerapan disiplin positif? Terima kasih.
kasih Bu Marisa. Apa saja tadi langkah-langkah dalam penerapan disiplin positif? Nah, dalam disiplin positif itu kita perlu mengenal disiplin sejak dini. Nah, apalagi yang punya anak-anak kecil ya, seperti kita balita, disiplin dari kecil itu baik. Misalnya diajarkan buang sampah di tempatnya. Nah, itu hal kecil sebenarnya, tapi bisa berdampak besar saat mereka besar nanti. Mereka tahu kebersihan dan segala macamnya. Terus diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Kita harus diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, mau buat peraturan baru atau mau merubah sedikit peraturan yang ada, kita buat kesepakatan. Selanjutnya, berikan konsekuensi logis. Maksudnya di sini apa? Konsekuensi logis itu, misalnya kita buat peraturan dilarang menggunakan pakaiannya beda warna kan? Maksudnya di situ kita kan sudah ada aturan dari pemerintah hari Senin pakai baju apa. Terus ada peraturan tentang sepatu. Kenapa harus sepatu hitam? Karena itu memang ada aturannya dari atas, itu kan dari menteri. Jadi kita harus ada konsekuensi logisnya. Memberitahu siswa itu memang ada ada aturan, ada arahan dari atasannya. Jadi lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya, bersikap tegas bukan marah. Maksudnya di sini apa? Marah itu kan biasanya kelihatan tanduknya beda ya, muka marah dengan tegas beda. Ketika kita tegas itu biasanya lebih punya wibawa. Kita punya sikap misalnya dengan anak ini jangan bedakan ketika hukumannya. A ya A sama. Terus jangan marah, di situ bukan marah, maksudnya jangan sampai kita terpancing emosi ketika menghadapi siswa yang keterlaluan. Kadang-kala ya seperti sekarang kan ada UU-nya yang mengatur tentang siswa dan guru supaya lebih kejamnya ke guru ya biasanya. Siswanya bisa kayak gini, tapi karena gurunya yang sering dimasukkan dalam berita itu yang kadang kita berusaha meredam amarah kita berusaha untuk ada keyakinan kelas segala macam itu, kita berusaha untuk bisa mengimbangi sikap siswa yang tadi dengan sikap kita yang lebih bisa meredam amarah kita dengan bersikap tegas tadi. Itu Bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu, tadi kan ada 3 jenis motivasi. Nah, saya tanyakan motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku siswa di sekolah kita Bu? Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Dimas. Berdasarkan 3 motivasi yang tadi sudah ada di depan kita itu, yang paling banyak mendasari perilaku siswa kita saat ini adalah motivasi menghindari hukuman dan mendapat penghargaan. Kenapa di situ? Karena seringkali murid mau mencari aman dalam kesehariannya. Mereka berusaha menyembunyikan kesalahan-kesalahan pelanggaran itu dengan berbagai macam cara. Ada saja alasannya kan. Misalnya tidak menggunakan sepatu tadi. Alasannya macam, sebenarnya harinya kan terang. Mereka berbagai macam alasan untuk menghindari hukumannya. Serta seorang murid itu berusaha memperoleh penghargaan dari guru, dari orang sekitarnya. Mereka seringkali mau mendapatkan pengakuan penghargaan diri terhadap prestasi mereka, baik di dalam lingkungan sekolah, dalam bidang akademik maupun di ekstrakurikuler. Murid itu merasa bahagia karena diperhatikan oleh guru-guru, oleh sekitarnya. Ketika dia diberikan penghargaan oleh guru ataupun sekolah, itu Pak Dimas. Oke. Untuk yang mau saya kasih sana, coba kita sekarang ice breaking dulu. Diri dulu. Oke ya, ini ada permainannya. Berhitung itu. Berhitung, pernah berhitung? Ya. Ada berhitung, nah ada berhitungnya lagi dari Pak Amin sampai Bumi.
arahkan gitu. Terserah sampai kanan kiri mana. Pokoknya lipatan 4 bilang dor. Coba dimulai dari Pak Amin. 1, 2, 3. Salah, dor. Pokoknya lipatan 4 dor. Diingat angkanya. Pokoknya saya ulang. Ya. Ya. 4, 8, 12, 16, 20. Nah. Ya. 2, 3. Dor. 5, 6. Dor. Sekarang dari bumi lagi. Yang betul. 1, 2, 3. Dor. 5, 6, 7, Dor. 9, 10. 11, Dor. 1. Oke, lanjut ya. Lagi dari Ibu Marisa dari 1, 2. Ini sana ini yuk. Maju. Nah, ayo. 1, 2, 3. Dor. 5, 6, 7. Dor. 9, 10. 11. Dor. Satu, dua, 3, dor, 5, 6, 7, dor, 9. 10, 11, Dor. 12, Berarti kalian Ya, Bu Mar sudah pemenangnya yang lain di depan. Oh. Silakan yang depan mau apa Bu Mar? nyanyi. Nyanyi aja Mas siapa? Aduh, paling nih. Boleh nih. Saya wakilkan ke Papua. Yang lain ini aja. Apa? Kayak gini aja terserah. Bu Mar Saya tunjuk Bu Henny. Apa lagunya? Oh, tunggu Pak Amin. Lagu apa, Buma? Terserah Pak, bebas Pak. Lagu apa? Ya boleh sampai masuk. Barangnya ya harus. Jadulku banyak. Pak iklan. Ayo kita nyanyi sama-sama.
Untuk acara yang selanjutnya yaitu ada pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Devi
semoga tidak bosan mendengar pemaparan saya. Di sini kita akan lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar hati, ada gambar bintang, ada gambar balon, ada gambar penghulu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada pertama, belonging, terus survival, power, fun, and freedom. Nah, yang paling pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Terus ada yang ketiga penguasaan atau power. Dan yang keempat kebebasan atau fun. Dan terakhir kelima freedom atau kesenangan. Nah, di sini yang paling pertama pasti tentang bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Pastinya tentang bagaimana kita bisa makan, minum, itu harus sama dulu. Berpakaian dan segala macamnya, kita punya rumah, kita pasti bisa bertahan hidup untuk kebutuhan yang tadi. Terus ada kebutuhan kasih sayang, semua orang mau disayangi, mau diterima. Yang ketiga ada penguasaan atau power, semua orang itu punya punya jiwa penguasaan, pasti punya semua orang ya. Tapi ada kapasitas tertentu yang dimilikinya. Dia mau misalnya penguasaannya terhadap anaknya aja dulu, terhadap anak ataupun terhadap pasangannya, bagaimana dia mengaturnya supaya teratur ataupun supaya sejalan dengan visi-misinya. Terus ada kebebasan, seorang manusia juga perlu kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya itu dia bisa mengungkapkan pendapatnya, dia boleh misalnya punya waktu senggang sendiri, itu termasuk kebebasan ya. Terus ada kesenangan, setiap orang perlu ada kesenangan dalam kehidupannya. Tidak yang misalnya mengajar ada terus, nanti weekend gak ada waktu untuk happy, itu maksudnya ada selingannya loh, supaya pikiran kita tidak tidak kacau juga. Kita harus ada waktu, misalnya dalam sehari itu misalnya suka main game, ya gak apa-apa, sejam atau berapa itu kita bisa juga. Yang tadi suka nyanyi, boleh nyanyi sepulang dari kerja, ya kan, itu termasuk dengan kesenangan. Nah ini saya masukkan ya nama. Nah di sini ada cerita. Ya, Ibu Wulandari, guru kimia di SMK yang 1 Kandungan Sekolah, yang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Pikirkan dulu sebentar, nanti kita lihat jawabannya ya. Nanti kita lihat jawabannya. Buka di halaman selanjutnya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani atau Ibu Yulan mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan anak yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan yang kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kira-kira pertanyaannya ya. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Kebutuhan adalah kebebasan.
kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan adalah kesenangan. Oke, ini ya. Next. Di sini kita ada 5 posisi kontrol. Bisa dilihat dulu Bapak Ibu guru. Kalau bisa diusahakan. Bisa ya. Lihat aja lah Bapak Ibu. Ada tadi. Nah, ada posisi pemukul, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Ada beberapa, ada 5 posisi kontrol ya di situ. Biasanya guru itu ya memang diinginkan seseorang guru adalah posisi manajer. Orang yang bisa, maksudnya dari dalam teman dan pemantau dia bisa menjadi manajer itu dari rangkuman semuanya biasanya ke dalam situ. Seorang guru itu harusnya memiliki posisi kontrol itu, manajer. Dia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, dan bagaimana cara memperbaiki diri. Di situ yang guru sebenarnya diminta, maksudnya posisinya lebih ke manajer. Lebih seringnya kita kemana Bapak Ibu? Posisi kita. Boleh bisa dijawab? Oke, siapa? Nah, yang paling berhasil kan di manajer, identitas seorang guru itu yang paling berhasilnya. Kalau dia masih identitas gagal itu masih dalam penghukum atau pembuat merasa bersalah. Di sini kadang-kadang kita juga sering yang mengalami posisi ini ya. Terus ada identitas berhasil atau sukses. Yang pertama itu teman dan pemantau. Teman di sini maksudnya kita bisa menjadi teman atau berbagi dengan murid-murid kita. Biasanya di situ bisa memantau. Itu ada juga kata atau penjelasannya. Ada yang bisa memberi pendapat? Yang mana paling sering kita gunakan? Yang mana Pak?
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, lanjut. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Di sini ada validasi tindakannya salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini biasanya dalam kita menggunakan segitiga restitusi ketika menyelesaikan permasalahan murid. Nah, itu ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut. Nah, ini kemarin yang sudah saya praktekkan dengan siswa untuk menangani permasalahan menerapkan segitiga restitusi. Lanjut. Bisa diputar videonya saya. Videonya saya. Ada di bawahnya. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Ibu Devi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Fauzia. Padahal berdasarkan Kamis siang, Ibu Devi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 10P2 karena harus mengikuti rapat penting di balai desa. Ibu Devi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 10P2 agar kelas tidak kosong. Namun, Fauzia tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sesungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Fauzia tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Ibu Devi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Fauzia. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Fauzia masuk sekolah. Saat istirahat, Ibu Devi pun memanggil Fauzia untuk klarifikasi. Saya capek dan mengantuk Bu,
Pada hari Sabtu, Wati tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Wati dipanggil Ibu Devi untuk dimintai keterangan. Kemarin hari Sabtu kamu tidak isi ekstrakurikuler pramuka ya? Ya Bu, maaf soalnya saya kemarin terburu-buru pulang karena diajak teman untuk menyeberang mengambil paket barang sekaligus jalan-jalan dulu. Pasti tetap menyenangkan ya. Ibu juga pasti mau kamu keluar jalan-jalan. Namun apakah kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat kan dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang kamu terapkan dari situ? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan keyakinan tadi? Saya bisa minta izin kepada panitia pramuka Bu. Selain itu apa lagi ya? Saya mungkin mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan teman Bu. Nah, berarti kamu sudah tahu dan paham bahwa harus tertib dengan peraturan keyakinan sekolah tadi. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, sekarang kalau kamu sudah tahu, silakan setelah kamu kelas, jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, siap. Saya akan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, kelas 10 P2 dari SMKN 1 Patingan Kuala. Tadi saya dipanggil oleh Ibu Devi karena saya tidak mengerjakan tugas. Tetapi Ibu Devi tidak memarahi saya. Kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Ibu Devi, saya tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati dari kelas 10 P1 SMKN 1 Katingan Kuala. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Devi adalah sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya, yaitu tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Terima kasih Ibu Devi telah memberi saya solusi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang telah disampaikan Ibu Devi Astria SPD. Untuk acara yang selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk para dewan guru untuk bertanya.
Ya baik, silakan Bapak Ibu guru yang mau memberikan pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Eni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Devi Astria, apa jadinya apabila salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Saya mencoba menjawab ya untuk pertanyaan Ibu ini. Oke, tadi ada kebutuhan dasar kan? Apabila ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu biasanya berdampak negatif, adanya rasa tidak percaya diri yang pertama, terus ada rasa cemas, mudah putus asa, terus ada tidak bertanggung jawab, tegang kepada orang lain, rasa tidak nyaman, kehilangan semangat hidup. Itu yang biasanya lebih dirasakan oleh pribadi seseorang ya Bu. Biasanya ya banyak sisi negatifnya kalau dia kehilangan salah satu kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi. Itu ya Bu dari saya. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan budaya positif di sekolah. Tentu dalam mewujudkannya di sini mungkin peran guru pasti terlibat dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kepala Sekolah, Aditi. Di sini posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana di posisi ini sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan itu tidak langsung mengukur, ataupun dia bisa menasihati dengan pelan-pelan, ditanyakan dulu seperti tadi kan ada video tadi, ditanyakan dulu kenapa alasannya dia melakukan itu. Setiap kesalahan siswa itu terkadang punya alasan tertentu ya Bapak Ibu guru. Dia melakukan sesuatu itu tidak langsung yang serta merta langsung spontan. Kadang itu bisa kayak contoh kemarin yang ada siswa itu yang ribut-ribut itu kan kadang dia melakukan alasan itu karena dia merasa diganggu awalnya, dia malas mengganggu, itu alasannya awalnya. Kadang ya itu kita harus menanyakan benar-benar dulu kenapa alasan siswa melakukan kesalahannya. Kita bisa memahami tindakan siswa itu kenapa awalnya terjadinya. Karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Kesalahan itu bisa diperbaiki untuk sisi positif, budaya positif nanti di sekolah lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Pak Amir? Saya Bu. Oh, Pak Amir. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan bertanya bagaimana langkah penerapan segitiga restitusi yang bisa digunakan di satuan pendidikan atau di sekolah kita, Bu. Berikan contohnya. Baik, terima kasih ya Pak Amin. Tadi tentang segitiga restitusi ini memang hal baru dan unik ya. Apalagi dengan Bapak Ibu guru sekolah ini, saya juga termasuk guru penggerak, calon guru penggerak. Itu hal baru yang saya alami tentang segitiga restitusi ini. Ini memang sebenarnya lebih didalami oleh Bu BK sebenarnya yang setelah saya kemarin
kemarin belajar dengan teman-teman guru CGP itu memang ini awalnya dari guru BK, tapi sekarang diturunkan untuk semua guru katanya untuk segitiga restitusi ini. Nah, tadi langkah-langkah penerapan segitiga itu restitusi tadi, pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kita misalnya menanyakan Rio, perbuatan yang kamu lakukan tadi benar atau salah? Ditanya dulu benar atau salah, supaya siswa itu seperti apa ya, tahu dulu yang dia buat itu benar atau salah. Terus kita akan tahu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga, bapak guru juga, supaya dianya kayak redam dulu ya. Kalau lagi marah redam dulu, kalau lagi nangis dia dibutuhkan siswa itu dia redam dulu, stabilkan dulu. Terus yang kedua, validasi tindakannya. Setelah proses pertama tadi selesai, tugas guru langsung menanyakan, Rio, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tadi tindakan tadi. Apa alasan kamu sampai bisa berbuat seperti itu? Atau sekarang Rio bisa ceritakan pada ibu, ada masalah apa sebenarnya sampai kamu bisa melakukan perbuatan itu? Nah, lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan pada siswa atau murid tadi. Kemarin kan kita sudah buat keyakinan kelas. Katanya kalian, keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati kemarin kita bersama? Apakah Rio meyakini adanya keyakinan kelas? Tadi seperti itu kita tanyakan baik-baik pelan-pelan. Namun jika Rio meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kita kan bisa jadi kayak teman gitu, menanyakan dia bisa nggak dia perbaiki sikapnya, bisa nggak dia lebih baik keesokan harinya. Terus bila Rio ingin memperbaiki kesalahannya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Rio yang sebenarnya. Rio yang apa? Bertanggung jawab. Rio yang apa lagi? Ada keyakinan kelas nanti yang dibuat. Lalu apa rencana ke depan Rio untuk memperbaiki dalam kasus ini? Nah, itu langkah terakhir. Kita menanyakan siswa tersebut gimana dia konsekuensinya atau apa tindak lanjut daripada permasalahan yang dibuat. Apa dia mau berdamai? Apa dia mau membuat apa biasanya ada apa surat tadi ya, perjanjian ya itu biasanya. Nah, kita bisa menanyakan di langkah akhir itu. Biasanya dari awal dari kita dengan guru biasa dulu, tidak bisa dengan guru biasa, datang sama wali kelas tidak bisa, baru dengan kalau ada guru BK dengan guru BK, kalau ada guru BK tidak bisa juga, baru sama-sama dengan semua guru dan kepala sekolah. Biasa itu yang paling tingginya. Baik, terima kasih. Itu Pak Amin dari saya. Apabila ada pertanyaannya kurang atau masih ada waktu Umi, masih ada, boleh satu pertanyaan lain ini boleh. Silakan Bapak Ibu guru, masih ada waktu sedikit sebelum kita menutup kegiatan ini. Tidak ada yang kurang jelas boleh. Cukup. Oke, Umi. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya, kesempatannya pada saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif ini. Semoga kiranya kita semua bisa bergerakkan hal-hal yang positif dalam dunia kerja kita, baik dari diri kita sendiri, mahasiswa yang dalam lingkungan kita semua. Salam berbahagia. Kemudian tadi untuk Bapak Dewan Guru yang sudah berkenan bertanya dan Ibu Devi sudah menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Acara sudah selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Purwanto SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, membacakan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut tata cara agama Islam. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beragama non-Islam, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ridhahu wa mazidah. Ya rabbana alhamdulillah wa ya wahid rizqani wa alaykum. Alhamdulillah hadayana kullaha min kulli wal walidayna wa Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barakah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Salam, Ya Tuhan kami, kegiatan kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, Ya Allah. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Qudus, ya Salam, ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barakah dan ridha-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Azizul Azim, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunlah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin fi salihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afwa wa laqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir, penutupan sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pertemuan seminar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu guru, serta seluruh para peserta di destinasi. Sekian, mari kita tutup bersama kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.